Bismillahirrahmanirrahim. Dikatakan bahwa salah satu manfaat dari bulan Ramadan ini tidak lain adalah untuk membersihkan hati dan jiwa manusia. Sebab berpuasa ini tidak lain mau mengurangi beban yang sedang dipikul oleh manusia. Beban yang mana? Sebagaimana yang kita fahami bahwa manusia berada di alam dunia ini bersifat sementara. Dunia yang bersifat materi tidak pernah akan dibawa mati oleh manusia. Tidak akan ikut dengannya di alam apa? Di alam barzakh nanti. Apalagi di alam akhirat nanti. Ini akan tinggal semua di alam dunia ini. Karena alam sana berbeda dengan alam yang sekarang ini kita tempat. Sangat berbeda jauh. Tampilan alam materi ini tidak lain adalah bentukan dari apa yang ada di alam batin sana. Alam batinlah yang asli. Sebagaimana manusia ini sebelum dia hadir di alam dunia ini, dia berada di alam sana. Hakikatnya adalah rohnya, hakikatnya adalah nafs atau jiwanya. Yang kemudian nafs atau jiwa ini ya diturunkan oleh Allah ke alam dunia. Ruh yang bersifat non materi, yang bersifat batin, untuk bisa beraktivitas, untuk bisa beramal, untuk bisa melakukan sesuatu di alam materi, ya mau nggak mau dia harus memakai baju yang relevan dengan alam di mana dia berada. Harus seperti itu. Makanya alam materi ini menutupi, menghijabi roh manusia, batinnya manusia. Makanya dikatakan bahwa dunia ini adalah hijab bagi manusia, hijab bagi dia. Dalam salah satu hadis dari baginda Rasul dikatakan, seandainya bukan karena cinta kepada dunia, bukan karena gangguan daripada alam-alam materi, kalau bukan gangguan dari syaitan, ini hadis-hadis dari baginda Rasulullah, maka manusia pasti akan memahami rahasia-rahasia hakikat dari apa yang ada di alam batin, apa yang ada di alam malakut sana. Dia akan bisa menengok, melihat apa yang ada di alam sana. Wa nuriya Ibrahim malakutis samawat wal ard. Itu kan Nabi Ibrahim diperlihatkan oleh Allah. Kami perlihatkan kepada Nabi Ibrahim alam malakut, malakut yang ada di alam dunia ini, rahasia-rahasia yang ada di alam dunia, tampilan-tampilan yang ada di alam dunia ini. Dia tahu semuanya. Tampilan kita, siapa kita sebenarnya, tampilan umatnya, dia tahu semuanya. Seperti apa itu hakikat dari harta, seperti apa itu tampilan-tampilan makanan
Allah. Seperti apa nanti orang-orang yang dekat dengan Allah dan apa yang harus dilakukan, nanti kita akan lihat apa yang harus dilakukan. Tidak mudah. Tidak semua orang yang kemudian melakukan ibadah lalu akan bisa mendapatkan ini. Enggak, ini lain. Ini hibah dari Allah. Mau hibah, pemberian Allah, anugerah dari Allah, dan tidak diberikan kepada sembarang orang. Orang-orang yang memang udah pantas untuk bisa mendapatkan itu, dan itu tidak harus melalui ujian yang tidak ringan, sangat berat ujiannya, karena yang mau diberikan juga sesuatu hal yang begitu bernilai. Anda misalnya yang mau lulusan doktor, ya maka ujiannya Anda pun harus setingkat untuk itu. Nggak mungkin Anda misalnya mau jadi seorang dokter, kalau ujian yang mau diberikan sama Anda, ujiannya apa? Ujian orang-orang yang berada di tingkat TK atau di SD. Nggak bisa. Sebab yang Anda mau pikul ini, yang mau Anda miliki ini sesuatu hal yang begitu bernilai, status yang begitu besar. Nah, demikian juga dengan Allah. Allah mau berikan sesuatu hal yang bernilai kepada kita, malakut loh. Anda akan tahu rahasia-rahasia yang ada di alam sana, rahasia-rahasia ilahi. Makanya harus melalui satu proses yang benar-benar apa? Yang benar-benar berat untuk bisa mendapatkan itu. Kenapa? Karena memang sudah itu hukumnya. Allah udah tetapkan seperti itu. Dan itu nggak mungkin bisa berubah. Memang harus begitu. Harus. Anda nggak bakalan bisa melakukan sesuatu yang berbeda dengan aturan itu. Anda menciptakan aturan lain nggak bisa. Instan nggak bisa di sini. Coba Anda lihat aja, tengok baca tuh manakib kehidupan atau biografinya para wali-wali Allah. Itu biasanya tradisi di dunia tasawuf. Itu mereka baca tuh manakib kehidupannya para kekasih-kekasih Allah seperti apa. Dan itu sangat penting, karena itu bisa mendorong semangat kita untuk beribadah kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu kita kalau misalnya baca tentang kehidupannya Nabi Muhammad, kita kan pada akhirnya terpanggil untuk bisa melakukan itu. Oh, Nabi seperti ini, atau sahabat-sahabatnya Rasulullah. Nah, demikian juga kalau kita misalnya baca manakib para kekasih-kekasih Allah, aulianya Tuhan, kita pun pada akhirnya terdorong untuk bisa melakukan hal seperti itu. Itu akan menurunkan apa? Berkah. Yakin Anda, harus Anda yakini bahwa ketika Anda menyebut nama mereka, Anda kemudian membaca itu di dekat Anda, mereka hadir itu loh. Allahu Akbar, hanya kita tidak bisa menyadari itu. Hadir, mereka datang. Hanya karena kita ini masih hidup di alam kasar dunia ini, kita tidak merasakan itu. Nggak merasakan. Tapi para kekasih-kekasih Allah yang seperti yang pernah saya katakan, dan itu banyak di hadis, bahwa ketika Anda berada di majelis ilmu, Anda berada di majelis zikir, para malaikat datang, benar-benar datang. Para kekasih-kekasih Allah datang, benar-benar datang, sebab mereka itu sudah tidak lagi dibatasi oleh apa? Oleh materi mereka, jasmani sudah nggak membatasi. Ini tidak adalah kekurangan itu sendiri, jasmani ini kekurangan. Hanya kemudian kita merasa bangga dengan kekurangan itu. Jasmani kekurangan, tapi kita bangga dengan kekurangan itu. Tapi wali-wali Allah tidak lagi melihat jasmani itu sesuatu hal yang apa? Yang sempurna, bukan sesuatu hal yang membanggakan. Tapi apa? Tapi yang menghijabi mereka itu kan bagaikan apa? Seperti seekor burung yang berada di dalam apa? Kerangkeng, sangkar. Mau seindah apapun juga itu sangkarnya, mau dibikin seindah emas sekalipun dari berlian, ya tetap sangkar. Burung gak bisa kemana-mana, gak bisa terbang. Sedangkan hakikat burung itu diciptakan oleh Allah ya untuk terbang. Jadi kalau dia gak bisa terbang, berarti apa? Berarti dia
telah melepaskan diri dari fitrahnya. Kita pun seperti itu. Kita ini diciptakan oleh Allah merdeka. Kita ini diciptakan oleh Allah tidak terbatas dengan kapasitas yang begitu luar biasa. Tapi pada akhirnya apa? Dunia, tubuh kita, jasmani kita, jabatan-jabatan yang kita miliki inilah yang kemudian membatasi kita, membatasi ruh kita untuk tidak bisa kemana-mana. Dalam ibadah kita saja coba lihat, yang seharusnya ibadah itu untuk mi'raj, untuk bisa dekat dengan Allah, kita malah terpenjara dengan ibadah kita, terpenjara kita, terikat kita dengan ibadah kita. Terikat dengan ibadah kita artinya apa? Artinya ibadah ini tidak membuat kita semakin baik, malah kita menghitung-hitung ibadah yang seharusnya kebaikan itu tidak bisa dilihat, yang seharusnya kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan itu tidak membuat kita merasa bangga dengan semua itu. Tapi kenyataannya kan berbicara lain. Ini menandakan bahwa kebaikan itulah yang kemudian menghijabi kita. Dalam hadis dikatakan, kaifa yajidu ladzatal ibadah, bagaimana orang bisa menemukan kelezatan, kenikmatan dalam ibadah, dalam ibadahnya. Man la yasumu anil hawa, orang yang tidak mempuasakan hawa nafsunya dia. Ini kan fungsinya dari puasa itu, ini nih. Jadi hawa ini dorongan, keinginan yang bersifat apa? Keinginan yang bersifat tanah, unsur tanah. Dunia ini ya unsur tanah. Jadi hawa, keinginan kita yang muncul ini disebabkan oleh apa? Ini disebabkan oleh hubungan kita dengan alam apa? Alam rendah, alam dunia. Mau ini, mau itu, apa segala macam, didorong kita untuk melakukan itu. Nafs kita didorong oleh hawa itu tadi. Keinginan, nafsun amarah, nafs amarah yang selalu apa? Yang selalu amarah, menekan kita, memerintahkan, harus ini kamu lakukan, harus seperti itu, nggak bisa begini, kamu harus marah loh, kamu ini amarah. Nah, ini yang harus kita apa? Yang harus dikontrol, dikekang. Nah, fungsinya ininya untuk itu. Jadi sifat tanah ini selalu menarik manusia untuk apa? Untuk turun ke bawah. Ini kan saling tarik menarik. Roh menarik dia untuk kembali kepada Tuhannya karena memang asalnya di sana. Sedangkan dunia ini menarik apa? Menarik manusia kita ini untuk apa? Untuk tinggal di alam dunia. Saling tarik menarik gitu. Berkelahi. Mana yang menang? Kalau kecenderungannya dia lebih kuat ke alam dunia, ya udah dia lepaskan tuh suara-suara Tuhan. Dia tinggalkan tarikan dari alam sana, dia nggak mau ke sana. Kenapa? Karena dia merasakan, dia menikmati alam ini. Bagi dia inilah segala-galanya. Nah, dunia itu ya seperti itu. Jadi yang dikatakan bahwa dunia itu buruk, tinggalkan alam dunia itu, keterikatannya itu. Karena memang sifat dunia begitu menarik Anda. Kalau Anda sudah terikat, Anda nggak bakalan dilepaskan, nggak bakalan dilepaskan. Anda mau diikat terus, Anda harus berada di sini. Seperti seorang anak yang begitu terikat kepada ibunya, dia nggak mau melepaskan ibunya, nggak mau. Dia pegang terus ibunya, nggak bisa ibunya itu pergi. Kenapa? Karena bagi dia ibunya itu segala-galanya. Ibunya pergi, dia merasa bahwa dia akan mati, dia nggak bisa hidup. Kita pun kan seperti itu. Jabatan itu kita anggap bahwa inilah saya kalau tanpa itu nggak berharga, saya nggak dihormati, saya nggak ada apa-apanya, saya kalau punya harta, nggak punya materi, saya ini nggak ada apa-apanya. Nah ini kan sudah bahaya gitu. Ya, Ramadan ini
yang untuk melatih kita bisa melepaskan diri dari keterikatan hawa nafsu itu tadi. Harus lepas dirimu, karena engkau ini bukan apa, bukan diciptakan untuk dunia, kau diciptakan untuk alam sana. Kau sudah berat itu. Banyak yang memberatkan dirimu, banyak. Coba kalau Anda bisa melihat itu apa saja yang menarik Anda untuk tidak bisa terbang menuju kepada Tuhan Anda. Anda bisa lihat, kita bisa mendeteksi diri kita, bagaimana ibadah kita. Anda coba berdiri sholat aja tuh, Anda cek aja di sholat itu, di situ kita bisa melihat sejauh mana hubungan kita dengan Allah dan sejauh mana hubungan kita dengan alam dunia, mana yang lebih kuat tarikannya. Ketika Anda sholat, Anda mau takbir saja, Anda lihat apakah Anda bisa konsen atau tidak, apakah Anda bisa berhubungan dengan Allah atau tidak. Kalau enggak, itu menandakan bahwa tarikan dunia, hawa nafsu itu begitu kuat dalam diri kita. Ketika pikiran kita lari ke sana kemari, udah selesai. Kita bisa katakan bahwa itulah saya, itulah hakikat saya. Anda nggak bakalan bisa mi'raj, nggak bakalan bisa naik ke atas. Sedangkan hakikat ibadah itu ya mi'raj. Mi'raj untuk naik menuju kepada Allah. Sebelum Anda dipanggil selama-lamanya oleh Allah, ya disitulah kemudian Anda bisa menentukan apakah Anda ini akan ketemu dengan Allah. Anda akan deteksi sekarang, bisa dideteksi. Surga itu bukan nanti. Saya udah katakan berulang-ulang kali, surga itu bukan nanti, neraka itu bukan nanti, sekarang. Anda bisa tahu di mana tempat Anda. Makanya dalam hadis dikatakan bahwa manusia itu tidak mungkin akan kembali kepada Tuhannya, melepaskan ruhnya itu pergi, melepaskan tubuhnya sampai dianya itu tahu di mana asalnya, di mana tempatnya dia nanti, neraka atau surga. Dia akan bisa tahu. Itu kan akan terpampang karena sudah terbentuk itu, udah ada tempatnya, dia udah ciptakan. Kalau surga itu kita yang tata, kita yang bentuk, kita yang bangun. Neraka pun begitu, kita yang bangun. Jadi tempat tinggal kita di sana kan dibangun di sini tuh. Semennya kita yang bawa dari sini, kapurnya kita bawa dari sini, plasternya kita, tukangnya kita, semuanya kita, bukan orang lain. Jadi rumahnya Anda sendiri yang bangun, nggak ada tukangnya, Anda tukangnya. Semennya Anda, amal-amal Anda itulah yang kemudian akan membentuk tempat tinggalnya Anda di sana. Itulah neraka atau surga kita. Bisa dilihat semennya Anda apa, kapurnya Anda apa, itu kan bisa kita lihat. Kalau semuanya kotoran, ya udah, Anda sedang membangun kotoran, Anda belum merasakan. Nah, tapi kalau Anda membangun cahaya, membangun wangi-wangian, waduh, Anda pasti akan senang. Bisa ditahu di sini. Ini kisah nyata nih, terjadi, nyata benar. Para wali-wali Allah kan mampu mendeteksi, mampu melihat itu, malakutul ard itu mampu mereka lihat itu tampilan sebenarnya dari sesuatu. Ini nyata. Seorang wali Allah diundang dalam sebuah majelis, ya, majelis agama itu diundang. Biasa kita datang kalau para zanji atau misalnya di ta'ziyah, wallahu alam. Nah, tapi beliau ini diundang di majelis keagamaan seperti itu. Makanan udah dihamparkan. Orang dipersilahkan makan, dia sama sekali gak nyentuh itu makanan, gak nyentuh sama sekali. Dia diam. Orang makan, dia biarin orang makan. Selesai makan, tuan rumahnya, karena beliau ini seorang ustadz, ya, seorang arif terkenal, memang seorang bijak gitu di situ. Orang semuanya tahu siapa dia. Nah, setelah selesai, tuan rumahnya memang kebetulan muridnya dia juga, muridnya sang guru ini datang nanya, Ustadz, kenapa Anda nggak makan?
langsung dibilang, ini makanan yang kamu suguhkan, kamu ambil dari mana? Dengan uang apa kamu membelinya? Allahu Akbar. Dia pikir-pikir, ya Allah, uang dari mana? Dia ingat, oh iya benar Ustadz, ini kebetulan ada orang yang berutang sama saya. Nah, lalu dia kembaliin utangnya dia itu ke saya. Nah, uang ini yang saya pakai untuk belanja ini makanan semua. Kenapa? Ustadznya bilang, kamu tahu apa yang kamu sedang hamparkan itu? Enggak. Yang kamu sedang hamparkan tersebut, yang di sana itu ada ikannya, yang di sana itu ada sambalnya, yang di sana itu ada kuahnya, yang di sana itu ada cotonya, yang di sana itu ada baksonya, yang di sana itu ada kentakinya, yang di sana itu ada spagettinya, yang di sana itu ada pizzanya, yang di sana itu ada ayam lalapannya, yang di sana itu ada ayam bakarnya, yang di sana itu ada segala macamnya. Kamu tahu itu semuanya darah dan nanah. Wow, benar. Iya, itu darah dan nanah itu yang sedang terhampar di sana semua. Nauzubillah. Hanya kita nggak menyaksikan itu, kita nggak tahu. Kalau Anda pikirkan itu duit, itu dari tangannya orang. Dari tangannya orang, bukan dia yang sedang berusaha untuk itu. Dia ambil, diberikan oleh orang. Dan kebetulan uang itu, setelah ditanya, dicek sama orang ini, ternyata uang itu didapat dari mana? Itu uang yang gak halal. Kebetulan, Allahu Akbar. Ini kisah nyata, ini terjadi. Ternyata orang yang ngembaliin uang itu, Allahu Akbar, saya mau ngomongin apa deh? Susah saya mau ngomongin ini. Saya takut, wallah. Ternyata orang itu ya kerja di instansi begitu dan melakukan satu hal yang gak benar. Allahu Akbar. Uang itu dipakai untuk itu, dikasihin kan ke orang itu. Setelah dicek, coba lihat, itu kenyataan dari apa? Dari hakikat alam dunia ini. Makanya dalam salah satu perkataan dari Sayyidina Ali dikatakan, wallahi seandainya kalian melihat apa yang aku lihat, kalian mendengar apa yang aku dengar, wallahi kalian akan berlari dari alam dunia ini dan meminta untuk disegerakan kalian kembali ke alam sana. Allah, ini kita nggak tahu. Makanya kenapa Anda jangan berpikir bahwa yang bisa berefek itu sesuatu hal yang Anda tahu. Enggak. Bukan itu. Sesuatu hal yang Anda nggak tahu itu akan berakibat, berefek juga dalam diri kita, akan berpengaruh. Kok bisa? Ya iya. Jadi jangan berpikir bahwa sesuatu itu dikatakan akan merusak tubuh kita. Kalau Anda tahu bahwa makanan itu ya benar-benar apa? Benar-benar kotor, baru dia berefek. Tidak. Kalau Anda yang mencuri, kalau Anda yang mengambil, kalau Anda yang menzalimi, baru kemudian Anda berpikir bahwa itu apa? Berefek. Tidak. Anda diberi, Anda membeli, Anda mengambil, sedangkan Anda gak tahu itu dari mana sumbernya, itu sudah berefek. Memang secara fikih, secara syariat enggak. Syariat enggak menghukumi Anda di sana. Tetapi secara batin lain, untuk alam malakut lain berpengaruh, sangat berpengaruh. Ini untuk kalb, untuk hati. Kan hati ini bukan berbentuk sesuatu hal yang bersifat lahir, sesuatu yang bersifat batin. Dan hal-hal yang bersifat batin itulah unsur-unsur apa? Unsur-unsur
rohaninya yang mempengaruhi diri kita. Saya mau tanya sama Anda kalau misalnya ya melihat minuman atau disodorin minuman seseorang kepada Anda, dan Anda kemudian tidak tahu bahwa minuman itu khamar, Anda nggak tahu. Anda lihat saja, bahkan orang itu bilang, oh iya ini minuman air putih. Anda teguh, Anda berdosa nggak? Enggak. Dari hukum syariat Anda nggak berdosa. Kenapa? Karena Anda nggak tahu itu khamar. Tapi ketika khamar itu udah masuk ke dalam tubuh Anda, itu mempengaruhi hati Anda, mempengaruhi jiwa Anda, mengotori. Kan udah masuk ke dalam, udah jadi bagian dari tubuh Anda. Itu menjadi hijab bagi Anda, merusak. Jadi Anda jangan bilang, ya Allah astagfirullah, enggak cukup dengan istighfar. Oke, karena memang Anda tidak berdosa kok. Tetapi akan mempengaruhi jiwa Anda. Yuhasibkum, Allah hisab. Hisab dalam artian hisab bukan secara apa? Bukan secara fikih. Enggak, bukan secara amal, tidak. Tapi ini secara batin. Itu dahsyat loh, dahsyat luar biasa. Makanya kenapa Anda bisa melihat bahwa para wali-wali Allah itu enggak mudah itu. Untuk apa? Menyentuh makanan-makanan yang enggak benar. Enggak. Makanya kenapa dunia sekarang ini susah itu melahirkan wali-wali Allah, susah. Karena memang kondisi dunia ini Allahu Akbar rusak parah, benar-benar parah. Susah. Mau cari yang halal itu untuk dunia sekarang susah. Hanya pada level syariat saja kita bisa terhindar, tapi untuk level hakikat, tarekat, ma'rifat susah benar kita. Kecuali kalau Anda benar-benar menjaga diri Anda. Makanya kenapa para wali-wali Allah itu lebih banyak apa? Berpuasa, memperbanyak puasa, menahan diri dari itu. Tapi orang kan dihukumi sesuai dengan apa? Sesuai dengan diri dia. Kalau Anda tidak melihat ya apa? Tapi ketika kondisi sudah seperti ini, tanpa kita sadari ya mempengaruhi. Makanya kenapa? Nah, kenapa kemudian kita itu begitu sulit untuk konsen, sulit untuk merasakan kenikmatan ibadah, sulit untuk bisa merasakan manisnya itu ibadah, sulit untuk bisa konsentrasi, sulit untuk bisa fokus, sulit untuk bisa menangis. Kenapa? Karena itu tadi makanan-makanan yang mengalir ke dalam diri kita. Wih, apalagi kalau itu Anda lakukan dengan nyata-nyatanya. Kaifa yajidu? Anda nggak bakalan bisa. La yajid, tidak akan Anda dapatkan. Nggak bakalan. Ini satu ketentuan. Jadi hukum materi punya aturan tersendiri, hukum batin punya aturan tersendiri. Berbeda. Makanya di dalam hadis dikatakan bahwa orang itu tidak akan mencium bau surga, tidak pernah akan bisa ketemu Allah selama masih ada apa? Sedarah, satu titik darah saja apa? Sifat-sifat yang tidak baik. Dia tidak akan bisa masuk ke sana. Kenapa? Karena la yamassuha illal mutahharun. Ini alam takwini, ini alam amr, ini alam malakut, berbeda. Orang nggak bisa menyentuh, malaikat itu nggak bisa mendatangi rumah yang di sana itu ada najis, dan najis yang paling kotor itu tidak lain adalah apa? Hati kita yang di sana ada sifat-sifat buruk. Ini kan rumah, saya udah jelaskan kemarin. Ini kan rumah Allah, arsy-Nya, para malaikat itu berputar. Lalu kalau ini kotor, penuh dengan sifat-sifat buruk, penuh dengan hawa nafsu, makanan-makanan yang gak benar masuk ke dalamnya. Apalagi kalau Anda mengambil Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya Allah, sangat menakutkan. Allah, dosa-dosa yang berhubungan dengan masalah-masalah hablum minan nas dengan manusia lainnya, ini luar biasa efeknya, dahsyat, sangat menakutkan, sangat menakutkan. Wallah, sampai kata Sayyidina Ali, ini berhubungan dengan yang lain, makhluk lain. Kata Sayyidina Ali, seandainya saya itu diperintahkan untuk mengangkat seekor semut, memindahkan seekor semut dari kelompoknya ke tempat lain, dan saya diberikan kekayaan yang ada di 7 alam
saudaraku. Allahu Akbar. Kenapa? Karena tahu hakikatnya apa tuh yang akan terjadi. Tidak sebanding, nggak sebanding. Semua kekayaan, kenikmatan yang ada di alam dunia ini punya batas. Mau sampai kapan? Lalu kemudian kamu tukar itu dengan kenikmatan yang ada di alam sana. Kamu berani mengambil itu. Kamu nggak sadar bahwa yang sedang engkau ambil itu racun untuk tubuhmu. Racun untuk diri kita. Itu api, kita sedang membakar diri kita. Sedang membakar diri kita. Allah, nyata itu. Ini rahasia-rahasia yang ada di alam sana. Hanya kita tidak sedang rasakan. Ini kisah nyata lagi. Saya mau sampaikan sama Anda. Ini diceritakan oleh guru saya kepada saya. Ya. Ceritakan artinya di dalam majelis ilmu diceritakan oleh guru saya. Beliau diceritakan oleh guru beliau. Guru dari guru saya mengatakan bahwa ada seorang wali Allah. Pada saat itu ketika dia berada di jalan, waktu dia mau pergi ke masjid, dia melihat dari jauh mobil yang menuju ke arahnya. Dia lihat di atas mobil tersebut ada api. Jadi mobil yang sementara berjalan, dia lihat tuh dari jauh api berkobar tuh. Dia kaget, kok ada api yang mau mendekati? Apa yang terjadi? Mendekat sampai di dekatnya. Allahu Akbar. Saya nggak tahu mau bilang apa. Wallah. Saya ketika mendengar ucapan ini gemetar. Allah, ini ternyata hakikat diri kita nih. Kita nggak tahu. Kemudian kita begitu santainya tertawa tanpa ada rasa takut sedikit pun apa yang akan terjadi bagi kita. Dia lihat ketika sampai di dekatnya, ternyata di dalam mobil itu ada dua orang perempuan yang pakaiannya ya begitu tidak sopan lah, bisa dikatakan nggak berhijab, bahkan ya mau dibilang telanjang ya masih pakai baju. Ya dilihat, ternyata itulah api. Dilihat api yang sedang meliputi diri mereka, tapi mereka tidak menyadari. Wallah, mereka nggak menyadari. Tapi wali Allah ini melihat apa yang terjadi. Mereka terbakar, tapi ternyata mereka di dalam mobil. Mereka sedang tertawa-tawa dan mereka tidak sedang menyadari bahwa mereka itu sedang dibakar. Api neraka ini sedang kita ciptakan pada hari ini. Kayu bakar itu kita yang bawa. Kita bukan ada di sana. Kita yang bawa. Ketika kita datang ke sana, api neraka itu pun ikut dengan kita. Ketika kita masuk, itu pun ikut dengan kita. Kitalah kayu bakarnya. Diri kitalah kayu bakar itu. Kitalah rumah itu. Kalbi itu adalah diri kita. Surga itu adalah diri kita sendiri. Bukankah dikatakan bahwa Salman, kata Rasulullah, Salman itu lebih dirindukan oleh surga ketimbang surga itu sendiri. Hakikatnya apa? Salman itu sudah menjadi hakikat surga. Dialah surga. Kalau kita ini kan menganggap bahwa surga itu sesuatu hal yang terpisah dengan kita. Enggak. Itu bagi apa? Pikiran kita. Tapi kalau orang-orang yang sudah berada di alam tingkat tinggi, derajat-derajat ma'rifat Allah, dialah hakikat itu semua. Dan memang kenyataannya seperti itu. Jangan berbicara nanti, di sini tidak ada alam nanti-nanti. Enggak, sekarang semuanya. Surga di sini, neraka di sini. Semuanya di sini. Makanya
Jangan berpikir bahwa semuanya nanti akan terjadi seperti ini. Anda kan pernah mendengar toh, dan mungkin saya udah pernah ceritakan kepada Anda, dan sering Anda dengar, Anda lihat di televisi misalnya dibikin film, dan ini banyak diceritakan di dalam kisah-kisah hidup para kekasih Allah misalnya, yang dimana misalnya Anda sering mendengar ada orang yang dimasukkan ke dalam kuburan, tapi ternyata di dalam kuburan itu api yang keluar, atau ada ular, dipindahkan beberapa tanah, digali, ternyata semua itu ada seperti itu. Kenapa? Karena memang itu hakikatnya bukan apa, bukan berasal dari tanah, itu bukan materi, itu semua adalah barzakh, itu kita, itu ular-ular itu adalah kita, api itu adalah kita, semua itu adalah kita, bukan sesuatu hal yang lain. Itulah batin kita, berbentuk seperti apa. Hanya kita nggak pernah tahu tampilan kita seperti apa, tapi para wali Allah tahu. Mereka membaca, mereka melihat. Seperti yang pernah saya ceritakan juga kepada Anda. Gak ada salahnya kalau saya ulangin lagi di sini. Ketika seorang wali Allah dia masuk ke dalam Baitullah dengan muridnya, muridnya itu begitu terpesona, kaget lihat begitu banyaknya orang-orang yang bertawaf di Baitullah, begitu ramainya Baitullah dengan teriakan-teriakan orang yang sedang beribadah, labbaik Allahumma labbaik. Kemudian dia katakan, Masya Allah, betapa banyaknya orang-orang yang sedang beribadah, yang bertawaf di Baitullah. Dia terpesona. Tapi kata wali Allah itu, tidak. Sedikit orang-orang yang sedang bertawaf, sedikit orang-orang yang sedang menghadap kepada Allah, sedikit orang-orang yang sedang bertalbiyah kepada Allah. Tidak, wahai murid, guru, enggak. Kemudian diapain? Dengan kekuatan rohani yang dimiliki oleh sang guru, diusap mata orang ini. Dia melihat binatang yang sedang bertawaf, yang sedang berkumpul di Baitullah. Bukan manusia, hanya sedikit saja, 1-2 orang saja manusia yang ada di sana. Tapi mereka tidak menyadari itu. Allahu Akbar. Jangan kotori rumah Allah ini. Jangan kotori. Inilah momen di bulan Ramadan ini, kesempatan kita untuk tasfiyah, membersihkan itu, mengeluarkan sifat-sifat. Dan itulah fungsinya. Hawa nafsu ini mau dikeluarkan. Dengan kitanya mengekang ini hawa nafsu, tidak makan, tidak ini, tidak ini, tidak ini. Bukan hanya sekedar makan makanan apa, makanan materi, bukan. Yang paling penting bagaimana kita pada akhirnya menjauhkan dari hal-hal yang bersifat rohani. Ini intinya. Oke, saya rasa seperti ini. Insya Allah kita akan lanjutkan. Saya akan ceritakan bagaimana tentang masalah batin ini lagi. Ini yang paling penting. Sebab fungsinya adalah tasfiyah batin ini. Tasfiyah kalba kita, membersihkan ini. Tasfiyah. Supaya kita ini benar-benar bisa ringan menghadap kepada Allah. Faman thaqulat mawazinuh. Barang siapa yang berat timbangannya. Timbangan artinya apa? Timbangan dengan amal-amal baiknya, amal-amal solehnya. Dia menjadi seorang mukmin. Dia menjadi ringan. Kenapa? Karena nggak ada unsur tanahnya yang mengikat dia, yang menarik dia. Unsur tanah ini kan berat sifatnya tuh, menarik ke bawah, menahan. Jangan kamu pergi, jangan kamu tinggalkan. Itu seperti itu. Nih, lihat banyak uangmu tuh di bank. Lihat itu ada jabatanmu, ditarik, engkau nggak mau, engkau pergi. Tidak mau, kau menangis, kau merasa susah. Kau sedih. Diambil sama orang, sedih. Terbakar, sedih. Dicuri, sedih. Susah semuanya. Kalau mau dipikir pada akhirnya kau akan tinggalkan juga. Ini seperti satu cerita tuh. Ada seorang orang kaya. Zaman dulu ya. Bisnis tuh. Hasil bisnis
emasnya dia dibeliin emas ditampung. Tapi Masya Allah luar biasa tuh bakhilnya, kikirnya tuh. Bakhil bin kikir bin sekir kata orang. Allah luar biasa. Jadi uangnya dia itu disimpan, dibeliin emas, disimpan. Bahkan untuk keluarga saja nggak dibelanjain. Dia maunya susah tuh. Dan dia nggak mau simpan itu di mana? Di bank. Nggak mau. Dia simpan. Kenapa? Karena dia takut nanti dia apa-apain. Di mana dia simpan? Dia simpan itu di dalam tanah. Jadi malam-malam dia masukin ke dalam tanah, ditimbun sama dia. Setiap malam begitu, jam-jam 2 malam. Bukannya dia tahajud tuh, jam 2 malam, supaya orang gak ada yang tahu. Bangun dia masukin lagi itu penghasilan dia, ditutupin. Akhirnya tetangganya heran. Kebetulan tetangganya kebangun malam hari, dilihat ini tetangganya ngapain tengah malam keluar. Diikutin, ternyata dia gali lubang, disimpan tuh emasnya di dalam. Wah, rezeki amplok kata tetangganya nih. Besoknya diambil sama tetangganya tuh, diambil semuanya, nggak ada yang tahu diambil. Akhirnya malamnya masih seperti yang biasanya, dia mau masukin uangnya, dia buka, nggak ada. Nangis kayak anak kecil. Akhirnya tetangga pada kaget, apa ini yang terjadi. Malam-malam nangis, ribut, datang semua, dikira ada yang meninggal. Ditanyain ada apa, kenapa? Dia bilang harta saya, emas saya hilang, dicuri orang. Emangnya kau taruh di mana? Saya simpan di tanah. Kenapa kamu simpan di tanah? Oh iya, supaya aman, kan orang tahu nih kikirnya orang ini. Akhirnya ada seorang bijak mengatakan, ya kalau begitu ya taruhin aja batu di dalam. Kenapa harus taruhin batu? Tanpa nangis orang itu, kenapa harus taruhin batu? Ya iya kan, antara batu dengan emas kan nggak ada bedanya bagi kamu. Emas kamu simpan di situ kan kamu nggak pakai juga, kamu nggak belanjain, hanya kamu liatin aja. Apa bedanya dengan tanah? Anggap saja bahwa di dalamnya ada emas, kan begitu. Ketika uang yang kamu miliki kamu nggak belanjain, kamu simpan untuk apa? Kamu kan hanya hidup dalam makanya seakan-akan saya punya banyak harta, dipikirin hartanya, dihitung-hitung, dikalkulasi, merasa orang kaya, tapi hidupnya dia susah. Dia nggak bisa menolong orang. Untuk apa kekayaan seperti itu? Untuk apa? Ketika kamu nggak bisa nikmati itu kekayaan, untuk apa? Kamu kan hidup di alam dunia aja, hidup di alam ilusi, hidup di alam waham, hidup di alam syaitan. Itu syaitan yang was-waskan, seakan-akan kamu itu punya sesuatu. Kan begitu. Hidup nggak di alam nyata, bukan di alam realitas. Untuk apa? Harus hati-hati. Kita kan seperti itu. Kita ciptakan kehidupan nyata di alam pikir kita, seakan-akan inilah. Sedangkan yang sesuatu yang ada di alam luar yang nyata kita anggap khayalan. Kita terbalikan hidup kita. Yang ada di luar tidak mau diterima, yang ada di alam pikirnya ini yang dianggap nyata, dan itu yang harus dia jalani. Itu kan ini yang dia jalani, itu yang ada di alam pikirnya. Emas begitu banyak, tapi hidupnya susah. Ngapain? Oke, saya rasa demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.